A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sesi kali ini, sesi yang ke-8 daripada perkuliahan kita ini dengan materi usul fikih 1, kita masih bisa melanjutkannya. Selanjutnya salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada sesi yang ke-8 ini kita akan menjelaskan atau materi kita pada sesi yang ke-8 ini adalah tentang khabar wahid, di mana dalam pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang definisi ataupun pengertian daripada khabar wahid itu. Apa sih yang dimaksud dengan khabar wahid? Kenapa mungkin kita seringkali mendengar khabar wahid, istilah-istilah khabar wahid, tapi kita tidak menemukan makna atau maksud daripada khabar wahid itu? Ya, insyaallah kita akan jelaskan itu. Yang kedua, terkait dengan dalil-dalil yang menjelaskan atau menerangkan tentang kehujahan khabar wahid itu. Karena mungkin kita akan senantiasa bertanya-tanya setelah kita mengetahui apa makna daripada khabar wahid itu sendiri, apa pengertian daripada khabar wahid itu, kita kemudian diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah khabar wahid itu bisa dijadikan sebagai hujah atau dia memiliki nilai kemuktabaran, bisa dijadikan sebagai sumber untuk menetapkan hukum syar'i ataukah tidak? Sehingga dibutuhkan untuk menjelaskan tentang kehujahannya itu, nilai kehujahan daripada khabar wahid. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan definisi atau pengertian daripada khabar wahid. Dikatakan bahwa khabar wahid itu, khabar itu kan kabar ya, kabar lah, informasi, wahid adalah satu. Nah, yang dimaksud dengan khabar wahid itu adalah kategori hadis yang dikarenakan jumlah perawinya tidak memenuhi jumlah tertentu yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Ma'sumin alaihissalam, dan juga tidak memiliki karina, di mana karina atau indikator itu bisa dipastikan terkait dengan keyakinan tersebut. Nah, menurut kalangan usuliyin, ulama-ulama usul fiqh, status ataupun kedudukan dari khabar wahid ini ya meragukan, tidak sebagaimana khabar mutawatir yang sifatnya betul-betul memberikan kepastian dan keyakinan pada kita, di mana bisa dipastikan bahwa kalau ada kabar yang sifatnya mutawatir, maka bisa kita pastikan kabar tersebut, riwayat tersebut itu bersumber dari maksum. Berbeda dengan kabar wahid. Ketika ada informasi yang disampaikan oleh seorang saja, 2 orang, 3 orang dan seterusnya, tidak sampai pada
kualitas tidak sampai pada kualitas mutawatir, maka tentunya kita akan merasa ragu apakah betul informasi yang disampaikan atau tidak itu. Berbeda dengan kabar yang mutawatir, karena kita akan langsung bisa meyakini bahwa informasi tersebut karena sifatnya mutawatir maka bisa ditetapkan bahwa itu dari Rasul. Nah, itu yang dimaksud dengan secara sederhana tentang kabar wahid, yang istilahnya tidak mendatangkan rasa yakin tapi justru rasa ragu. Nah, tentu pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai pembagian daripada kabar wahid ini. Kabar wahid itu memiliki pembagian dan kategorisasi yang cukup beragam. Nah, kita tidak akan menjelaskan panjang lebar. Kita hanya mencukupkan bahwa salah satu bentuk pembagian kabar wahid yang didasarkan pada keadaan para perawinya, maka secara garis besar kabar wahid itu dibagi menjadi 4 jenis kabar. Ada kabar yang sifatnya sahih, ada yang sifatnya hasan, ada yang bentuknya muwaththaq, dan ada yang dhaif. 4 kategori daripada hadis atau kabar wahid ini. Nah, kita akan jelaskan satu persatu maksud daripada keempat istilah ini. Yang pertama adalah kabar yang sahih, jelas sahih, sudah masuk dalam bahasa kita sahih. Apa yang dimaksud dengan kabar sahih itu adalah hadis yang silsilah sanadnya, kalau kita teliti atau kita cermati, bahwa dalam sebuah riwayat itu kan sebelum teks atau matan daripada riwayat itu tentunya diawali dengan silsilah perawi-perawi yang ada dalam riwayat itu. Nah, kabar yang dikategorikan kabar sahih atau hadis sahih itu adalah hadis yang silsilah sanadnya itu secara keseluruhan para perawinya itu adalah dari kalangan Syiah, Imamiyah, dan juga Thiqah. Itu disebut dengan kabar yang sahih. Adapun yang kedua berkaitan dengan kabar hasan. Yang kedua adalah kabar hasan. Apa itu kabar hasan? Nah, kabar hasan ini adalah hadis yang mana silsilah sanadnya itu secara keseluruhannya itu, yaitu perawinya adalah dari kalangan Syiah, Imamiyah. Tapi kekurangannya adalah bahwa ya dari kalangan Syiah, Imamiyah itu juga terdapat perawi yang tidak thiqah. Kalau kabar yang sahih kan perawinya adalah dari kalangan bermazhab Ahlul Bait, Syiah, Imamiyah, dan sekaligus thiqah. Tapi hasan nir thiqah, yaitu tidak kesemua dari perawi yang tercantum dan termaktub di dalam silsilah sebuah hadis itu adalah thiqah. Betul Imamiyah, tapi ada sebagian Imamiyah yang tidak thiqah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kabar yang istilahnya muwaththaq. Kabar yang sifatnya muwaththaq. Itu yang atau kabar yang qawi. Apa yang dimaksud kabar yang muwaththaq atau qawi itu? Adalah hadis yang
silsilah sanad perawinya itu tidak semua dari kalangan Syiah Imamiyah. Namun yang perlu dicatat bahwa meskipun bukan Syiah Imamiyah, tapi dia perawinya itu adalah perawi yang thiqah. Jadi tidak semua di dalam silsilah sanadnya atau perawinya itu adalah dari kalangan Syiah Imamiyah. Namun ada sebagian yang bukan Syiah Imamiyah, namun dia adalah seorang yang thiqah. Nah, ini disebut dengan khabar atau riwayat yang muwaththaqah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hadis yang sifatnya dhaif. Kabar yang dhaif, lemah. Apa itu? Ya, adalah hadis yang tidak memenuhi kesemua ketentuan yang disebutkan pada hadis-hadis yang sifatnya hadis sahih, hadis hasan, hadis muwaththaq. Itu tidak dimiliki oleh hadis dhaif ini. Seperti misalnya sanad perawinya itu bukan Syiah Imamiyah dan juga tidak thiqah. Nah, ini adalah 4 pembagian ya, dari satu sisi 4 pembagian atau kategori hadis itu. Ada hadis yang sifatnya sahih, yaitu kabar yang sahih, ada yang hasan, ada yang muwaththaq, dan ada yang dhaif. Nah, tentu setelah kita menjelaskan tentang jenis-jenis daripada hadis itu, maka selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang kehujahan daripada khabar wahid. Ya, tentu perlu diketahui bahwa kalau kita mengkaji ilmu-ilmu usul, di mana di dalamnya itu terdapat salah satu pembahasan, yaitu pembahasannya tentang khabar wahid. Di situ terjadi ikhtilaf, ada yang mendukung kehujahannya, ada yang tidak mendukung kehujahannya. Namun kalau kita merujuk kepada pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Ansari, mereka mayoritas yang merupakan ulama fuqaha dari Syiah itu meyakini bahwa khabar wahid itu sebagai hujjah, dan hanya berbeda pendapat dalam hal mengenai syarat kehujahannya. Yang jelas bahwa khabar wahid itu adalah hujjah, tapi ya ada perselisihan. Sementara sebagian kelompok dari fuqaha klasik misalnya meyakini bahwa khabar wahid itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, jadi terpecah menjadi 2 kelompok. Ada yang menganggap bahwa khabar wahid itu adalah hujjah, ada yang menganggap bahwa khabar wahid itu bukan hujjah. Nah, kita akan coba lihat terkait dengan argumen yang dimiliki oleh yang para pendukung bahwa khabar wahid itu adalah hujjah. Nah, pihak atau kalangan yang mendukung kehujahan khabar wahid ini, untuk menguatkan pendapat tersebut mereka bersandar pada ayat Al-Quran, pada ijma' dan sirah uqala. Nah,
terkait dengan kehujahan khabar wahid ini, di mana kalangan yang mendukung kehujahannya itu mereka berargumen dengan beberapa dalil. Argumen yang pertama yang digunakan sebagai dalil ataupun alasan terkait dengan kehujahan khabar wahid ini adalah yang kita kenal dengan ayat An-Naba. Idza ja'akum minkum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat Naba dan juga ayat Nafar. Nafar itu laula menjelaskan tentang keharusan seseorang untuk pergi menuntut ilmu, untuk kemudian kembali ke kaumnya, liundziru qaumahum, untuk memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada kaumnya, berikan peringatan kepada kaumnya. Nah, ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang kehujahan khabar wahid, yaitu ayat Naba dan ayat Nafar. Ini merupakan di antara ayat Al-Quran yang digunakan dalam mendukung pendapat ini, yaitu berdasarkan ayat tersebut, jika yang membawa berita itu adalah seorang yang fasik, maka ya tentunya informasi tersebut tidak dapat diterima begitu saja jika sebelumnya dilakukan tapi terlebih dahulu ya kita harus melakukan pengecekan, kita harus mengkonfirmasi terkait dengan kehujahan hadis tersebut. Sehingga dengan demikian ayat ini hendak menunjukkan bahwa memeriksa kebenaran dan ketidakbenaran berita yang dibawa oleh seorang yang adil adalah sesuatu yang tidak diperlukan, sehingga kesimpulannya khabar wahid itu adalah hujjah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah, sebagai dalil tentang kehujahan dan kemuktabaran khabar wahid, yaitu sirah uqala. Di mana sirah uqala ini digunakan sebagai dalil yang dianggap paling kuat mengenai kehujahan khabar wahid. Nah, penjelasan argumentasi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Sa'di bahwa semua manusia dalam urusan kehidupan kesehariannya itu percaya pada penyampaian kabar wahid, dari penyampaian kabar, informasi, pengetahuan dari satu orang yang terpercaya. Dalam tradisi orang-orang yang berakal ini, orang-orang intelektual ini, orang-orang intelek lah istilahnya, ketika yang membawa dan menyampaikan informasi itu adalah seorang yang bukan fasik, seorang yang bisa dipercaya, maka tentunya informasi tersebut dianggap valid, dianggap mu'tabar. Itu yang menjadi tradisi di kalangan orang-orang kala, sehingga salah satu dalil yang digunakan untuk mengisbatkan atau menetapkan kehujahan daripada khabar wahid ini adalah sirah uqala atau binaul uqala. Jadi syari atau pembuat syariat itu ya bertentangan dengan sirah ini, maka sudah menjadi kemestian akan melarang atau menentang hal tersebut, sebagaimana telah melakukan pelarangan pada hal-hal yang bertentangan lainnya. Karena itu syari' atau pemilik syariat tidak melarang perbuatan ini, maka kesimpulannya perbuatan ini ditegaskan kebolehannya melalui sirah uqala atau binaul uqala. Artinya bahwa berdasarkan sirah uqala ini kita bisa menetapkan bahwa khabar wahid itu adalah hujjah. Ini yang perlu diperhatikan secara seksama. Nah, itu saya kira yang bisa kita sampaikan pada
materi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.